bukan ya. Oh, Bukan untuk menyembuhkan. Bukan untuk pengobatan. Bukan untuk pengobatan, tapi bagian daripada seorang terapis. Kan begitu. Iya. Jadi bukan untuk pengobatan, tapi paling tidak kita bisa mendeteksi apa yang dia derita. Contohnya seperti begitu. Oh, oke. Jadi dia cuma untuk mendiagnosa aja. Diagnosa. Oh, tidak untuk pengobatannya. Salam waras, kembali lagi di channelnya Batas Logika. Kali ini kita akan bahas yang sering kita dengar sehari-hari istilahnya, yaitu telepati ya. Masih bersama saya, Mas Yuda B. Nah, sekarang pertanyaan yang paling dasar nih Mas. Jelaskan tentang telepati atau arti dari telepati. Telepati ya. Definisinya dulu kali ya. Ya. Tele itu jauh, pati itu rasa. Jadi bagaimana kita bisa merasakan dari jauh, atau bagaimana kita bisa merasakan tanpa harus satu kontak fisik. Ya. Nah, itu telepati. Oke. Tapi ini beda dengan feeling ya Mas? Oh beda. Beda. Beda dengan feeling beda. Ya. Oke. Lanjut. Jadi kalau feeling itu kan aji rasa, Iya. yang tingkat akurasinya juga belum tentu benar kan. Betul. Gitu. Jadi kalau telepati ini kan metafisika yang tingkat akurasinya 99,9%. Oke. Nah, kalau telepati itu kan semacam ngebaca perasaan seseorang, iya kan? Itu ada kaitannya nggak sama magic atau mistik atau Berkali-kali saya katakan bahwa di channel kita adalah channel logika ya. betul? Atas logika yang artinya tidak ada kaitannya dengan klinik, tidak ada kaitannya dengan magic ataupun mistis. Jadi ini betul-betul pure ilmu metafisika. Iya. Bagaimana kita melihat seseorang, ya kan? Kita bukan melihat perasaan orang loh ya, Iya. tapi kita melihat seseorang. Harus dibedakan ini, melihat orang dengan melihat perasaan seseorang. Kita melihat orang dengan apa yang kita punya di indera kita, mata kita. Oke. Sekarang gini, kalau misalnya kayak macamnya telepati tadi ya, yang sudah dijelaskan itu kan jarak ya. Betul. Nah, artinya ada keterbatasan nggak untuk kita bisa membaca atau mentelepati orang? Ada beberapa versi. Jadi telepati bisa dilakukan secara direct, langsung. Artinya Kayak kita sekarang di sini saya melihat, terus ternyata ini ada sakit A, ada sakit B, ada sakit C. Karena ini ilmu dasar yang harus dipunyai seorang calon penyembuh atau calon penerapi ya kan. Iya. Karena kita service klien, kita harus tahu betul apa yang menjadi masalah daripada klien kita. Oke. Ini. Nah, ada lagi telepati yang betul-betul tele, kita melihat melalui visual foto. Bisa itu. Melalui visual foto. Jadi dengan melihat foto kita bisa tahu keberadaan dia ada di mana, kan?
dengan melihat foto yang sedang terjadi dengan objek yang ada di foto tadi sedang apa gitu. Makanya kan banyak kejadian ketika ada orang hilang, dia mempunyai bukti visual foto terus dicarikan ke orang pinter, ya kan? Kemana, di mana keberadaannya kan begitu. Oh itu medianya melalui telepati gitu, medianya melalui itu. Nah, artinya itu kan ada jadi salah satu fungsi dari telepati itu sendiri kan, yang namanya untuk mencari orang atau untuk menyembuhkan orang. Artinya ini fungsinya bisa buat penyembuhan juga. Saya garis bawahi. Jadi telepati bukan untuk menyembuhkan ya. Bukan untuk menyembuhkan. Bukan untuk pengobatan. Bukan untuk pengobatan, tapi bagian daripada seorang terapis. Kan begitu. Jadi bukan untuk pengobatan, tapi paling tidak kita bisa mendeteksi apa yang dia derita. Contohnya seperti begini. Jadi dia cuma untuk mendiagnosa aja. Tidak untuk pengobatannya. Pengobatannya lain lagi. Iya. Nah, selain itu, fungsi dari telepati apa lagi yang paling banyak atau yang paling umum orang bisa lakukan dengan telepati itu? Yang benar apa yang diplesetkan ini? Yang benar dong. Yang benar. Kita kan harus mengupas sesuatu, memberikan edukasi ke teman-teman kita yang nonton ini. Kita real by logika. Jadi fungsi yang benar adalah ketika kita bisa mengetahui seseorang kebenaran apa yang dia alami, sakit atau tidaknya orang tersebut, benar atau tidaknya orang tersebut, itu fungsinya untuk disitu. Jadi yang diplesetkan biasanya orang-orang yang mengaku dirinya menjadi peramal dengan telepati. Nanti aku melihat kamu akan menjadi seperti ini, begini. Itu nonsen ya. Itu nonsen. Itu bohong. Misteri 1 menit di depan tuh misteri yang punya yang di atas. Iya. Gitu. Nah, sekarang mungkin teman-teman di antara teman-teman semua yang nonton nih mungkin penasaran. Itu muncul bisa telepati itu karena indera keenam atau memang bisa dipelajari secara alami? Betul. Jadi betul itu indera keenam. Tapi untuk mendapatkan indera keenam kita mempelajari telepati itu melalui satu proses. Prosesnya adalah latihan. Jadi bagaimana kita membangkitkan inner power kita, indera penglihatan kita, dalam tanda kutip ya. Ya, indera penglihatan kita bangkitkan supaya dia bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat. Gitu. Iya. Oke. Artinya bisa dipelajari. Sangat bisa. Batasan waktu untuk mempelajari itu? Kalau biasa kalau di tempat saya itu, kalau orang belajar di tempat saya hitungan lebih dari 2 hari itu udah lemot. Artinya itu bukan sesuatu yang sulit. Betul. Bukan sesuatu yang sulit. Oke, guys, ingat, telepati bisa dipelajari dan itu bukan sesuatu yang sulit. Dalam arti selama kita mengikuti prosesnya. Proses yang benar. Proses yang benar. Oke. Jadi mungkin kupasan kita tentang telepati nggak terlalu banyak ya. Artinya dalam proses yang benar begini. Telepati belajarnya tidak ada proses waktu bagaimana kita harus puasa melakukan sesuatu tirakat yang kita harus berundang dan lain sebagainya. Karena ini tidak ada kaitannya dengan mistis. Oke. Mungkin untuk bahasan telepati kali ini kita cukup sampai di sini. Kalau misalnya memang teman-teman ada yang masih penasaran, ada yang masih mau ditanyakan, nanti akan ada di deskripsi kita kontak person atau kontak Mas Yuda langsung. Bisa langsung di chat, bisa langsung di telepon. Untuk nanyain alamat juga mungkin bisa ya Mas Yuda ya. Jadi bisa langsung datang konsultasi. Nanti bisa lebih puas lagi untuk tanya jawabnya. Oke. Sama saya cukup sampai di sini. Tetap semangat dan salam waras.